Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai saudara pada edisi Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025. Aparat Kepolisian Resort Tapanuli Selatan memusnahkan 21 kg ganja kering dan 1 kg sabu merupakan barang bukti dari 4 kasus narkotika yang ditangani. Pemusnahan dilakukan petugas di hadapan 5 tersangka. Aparat Kepolisian Resort Tapanuli Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dengan 5 perkara di halaman Mapolres Tapanuli Selatan. Narkotika yang dimusnahkan tersebut yakni narkotika jenis sabu seberat 1 kg dan narkotika jenis ganja kering 21 kg. Sebelum dilakukan pemusnahan barang haram tersebut diuji dengan menggunakan alat khusus yang disediakan petugas bersama Kejaksaan Negeri dan pemerintah Tapanuli Selatan. Narkotika jenis sabu dimusnahkan petugas dengan cara diblender sedangkan narkotika jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan narkotika tersebut merupakan rangkaian dari proses penegakan hukum sesuai dengan undang-undang. Pemusnahan tersebut disaksikan Muspida Tapanuli Selatan dan kelima tersangka. Jaringan ini yang kita amankan ini dari wilayah kita dari Asahan, kemudian dari jaringan Mandailing Natal untuk ganjanya, yang untuk sabunya dari Tanjung Balai. Kita bersama Forkopimda, bersama Kajari, bersama BNN, bersama Pemda, bersama dari pengadilan berkomitmen terus untuk menumpas tuntas habis narkoba ini dari Tapsel. Tidak ada toleransi untuk para pengedar yang ada di Tapsel. Tidak ada toleransi untuk para pengedar yang ada di Paluta. Kita tidak tolerir. Hingga saat ini aparat Polres Tapanuli Selatan tetap konsisten berperang terhadap peredaran narkoba di wilayah hukumnya yakni Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Petugas juga komitmen menangkap para pengedar barang haram tersebut. Mobil pick-up double kabin bersenggolan dengan mobil bus di jalan tol di Dusun 3 Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya mobil bus hangus terbakar pagi kemarin. Informasi yang dihimpun, bus membawa penumpang 10 orang yang dikemudikan inisial HA, warga Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, melintas dari arah tebing tinggi menuju kota Medan. Pada saat yang bersamaan, dari arah yang sama, mobil pick-up yang dikemudikan inisial TU, warga Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, membawa 4 orang penumpang. Tiba-tiba mobil pick-up pindah jalur ke kiri, diduga hendak masuk ke arah Bandara Kuala Namu. Masuknya mobil pick-up ke jalur kiri, mengakibatkan mobil pick-up dan bus bersenggolan. Diduga terjadi percikan api, menyambar tangki minyak bus dan mengakibatkan mobil bus terbakar. Kasat Lantas Polresta Deli Serdang AKP Johan Kurniawan menerangkan guna penyelidikan lebih lanjut, pihaknya telah mengamankan mobil pick-up, bus yang terbakar dan kedua sopirnya. Dalam peristiwa kecelakaan dan kebakaran bus ini, tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka, dan kedua kendaraan sudah dievakuasi dan diamankan di gudang Satlantas Polresta Deli Serdang. Senin, tepatnya jam 7:18 pagi, di JKM Tol Tanjung Morawa, Tebing Tinggi, tepatnya di kilometer 42, terjadi laka lantas antara mobil bus Mercedes-Benz kontra Hilux. Untuk saat ini penanganan kita lakukan pemeriksaan terutama pengemudi, 2 pengemudi baik Hilux dan juga pengemudi bus. Untuk kejadian lantas, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya korban material yaitu bus yang mengalami kebakaran. Diduga akibat mengantuk satu unit mobil minibus berwarna putih membawa getah kayu pinus menabrak beton jembatan dan akhirnya masuk ke sungai. Peristiwa masuknya satu unit mobil minibus berplat BK 1855U, R, ini, terjadi di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, tepatnya di sebelah pos polisi. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar,
Peristiwa ini terjadi pagi tadi saat satu unit mobil minibus berwarna putih berasal dari Aceh menuju Medan tanpa sebab oleng dan langsung menabrak beton jembatan hingga terpental ke dasar sungai. Setelah mobil terpental ke dasar sungai, 2 orang penumpang keluar dari dalam mobil dan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara kepada warga sekitar yang melihat kejadian. Getah pohon pinus yang berada dalam mobil ringsek ini sempat diamankan warga sekitar dan polisi yang berjaga di seputaran pos penjagaan langsung mengamankan lokasi kejadian. Tidak diketahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan, namun diduga sang supir mengantuk dan melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak beton jembatan dan terpental ke dasar sungai. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah karena getah pinus yang sudah dibungkus dengan goni plastik siap untuk dijual. Sebuah gudang tempat penyimpanan mobil arang di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur alami musibah kebakaran. Menurut pemilik gudang, kerugian yang diakibatkan dari peristiwa kebakaran tersebut ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Samuel Ginting, anak dari pemilik gudang, menjelaskan kejadian berawal saat mereka memesan arang untuk dijual kembali. Lalu, arang-arang tersebut disimpan di dalam gudang. Kata Samuel, arang yang dipesan tersebut ternyata masih mengandung hawa panas. Sehingga tanpa disadari, arang-arang tersebut menimbulkan kebakaran. Dalam sekejap, kobaran api sudah membumbung tinggi dan nyaris membakar seisi gudang bangunan. Untung saja, petugas pemadam kebakaran cepat tiba di lokasi kejadian. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Pemko Binjai diturunkan untuk membantu proses pemadaman. Samuel menduga penyebab kebakaran disebabkan arang yang dipesan ternyata masih mengandung hawa panas hingga terjadi kebakaran. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pemko Binjai, Rudi Iskandar Baros ST, membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Menurutnya, api berasal dari tumpukan arang yang masih dalam keadaan panas dan membakar seluruh stok arang yang tersimpan. Kita mesen arangnya untuk diantar Minggu sore, cuman dia ngantarnya Sabtu sore karena alasannya mau ngerjakan yang lain gitu, takut nggak keburu. Jadi yang diantarnya arang panas bang, belum padam apinya di dalam diantar. Jadi kita kan nggak tahu kalau apinya masih hidup kan tutup ini goni. Jadi ya gitu tadi bang. Itulah menyebabkan kebakaran. Iya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Meski tidak memiliki izin untuk beroperasi karena tidak memiliki spesifikasi jenis kendaraan, para pengelola odong-odong yang ada di Kota Pematang Siantar tetap beroperasi dan membawa penumpang. Hal ini menyebabkan keresahan pengguna jalan dan pengendara, akibat dari para pengelola odong-odong ini mengoperasikan dan memberhentikan kendaraan odong-odong tersebut sesuka hati untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, sehingga menjadikan salah satu penyebab kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di Kota Pematang Siantar. Kesemrawutan lalu lintas ini sangat terlihat jelas ketika di saat kendaraan odong-odong ini beroperasi dengan membawa penumpang mayoritas anak-anak di jalur padat kendaraan dengan dentuman house musik. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar, Hamam Soleh, mengatakan, hingga saat ini Pemko Pematang Siantar tidak ada mengeluarkan izin untuk odong-odong beroperasi. Hal ini disebabkan masih banyak yang harus dikaji ulang dalam hal pengoperasian kendaraan odong-odong tersebut, diantaranya jalur lintasan agar tidak mengganggu arus lalu lintas, jenis kendaraan dan jenis lagu yang sesuai dengan ikon wisata serta aturan lainnya untuk keselamatan penumpang. Walaupun nanti kemudian akan dilegalkan sebagai kendaraan datang, hal-hal tersebut juga harus dibahas. Yang saya katakan tadi bahwa rutenya, jenis kendaraannya, tata tertib lalu lintasnya, kenyamanan orang-orang yang menggunakannya, termasuk ya jenis musiknya itu memang harus demikian rupa. Karena saya juga lihat bahwa penumpangnya anak-anak, tapi genre musik yang dimainkan juga tidak sejalan dengan anak-anak itu sendiri kebanyakan. Kadis Pariwisata Kota Pematang Siantar ini berharap, sebelum memenuhi syarat dan memiliki izin resmi, ada baiknya kendaraan odong-odong ini untuk tidak beroperasi. Untuk itu agar dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Satuan Lalu Lintas Polres Pematang Siantar dapat menertibkan kendaraan odong-odong tersebut. Dorong kolaborasi dan inovasi akademik, Universitas Sumatera Utara kembali kukuhkan guru besar tetap.
Sebanyak 6 guru besar langsung dikukuhkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara di gelanggang mahasiswa Universitas Sumatera Utara kemarin. Universitas Sumatera Utara kembali mengukuhkan 6 guru besar tetap dalam sebuah upacara akademik. Acara ini menjadi momen penting bagi dunia pendidikan tinggi, khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara, sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi para akademisi. 6 guru besar tetap yang dikukuhkan langsung oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Murianto Amin, yakni, pertama, Profesor, Dr. MAHRIYUNI, dalam bidang ilmu linguistik pada Fakultas Ilmu Budaya, kedua, Profesor Dr. Bintang YINKE Magdalena Sinaga, dalam bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi pada Fakultas Kedokteran, ketiga, Profesor Dr. Juliandi Harahap, dalam bidang ilmu kesehatan reproduksi pada Fakultas Kedokteran, keempat, Profesor Dr. Dwi Widayati, dalam bidang ilmu dialektologi pada Fakultas Ilmu Budaya, kelima, Profesor Dr. Kamal Basri Siregar, dalam bidang ilmu bedah pada Fakultas Kedokteran, dan keenam, Profesor Dr. Andus Opende Sembiring, dalam bidang ilmu statistika pada Fakultas Vokasi. Salah satu guru besar yang dikukuhkan, yakni Opende Sembiring, mengatakan dirinya sudah 20 tahun menjadi dosen dalam bidang ilmu statistika. Open berhasil meraih gelar profesor pertama di Sumatera Utara. Saran saya kepada teman-teman yang bakal mengajukan profesor, sebenarnya ketelitian di dalam pengajuan berkas-berkas itu yang paling penting. Saya beberapa kali gagal karena ketelitian untuk menginput ke dalam sister namanya itu ada beberapa kesalahan. Jadi setelah kita mempersiapkan semua persyaratan yang ada, ketika kita menginput data kita ke sister, harus teliti mungkin supaya tidak ada kesalahan. Adanya wacana pemerintah memberikan makan bergizi gratis bagi para siswa, disambut baik oleh guru dan siswa, karena setiap kebijakan tersebut memiliki dampak positif. Meski belum terlaksana, namun jika sampai pada gilirannya, siswa dan guru SD Negeri 060853 akan mengikutinya dengan penuh antusias. Salah seorang guru olahraga Fitrah Miko mengatakan, makan gizi gratis ini sudah diketahui oleh siswa. Ia berharap agar makanan yang diberikan kepada anak-anak didik di Sekolah Dasar 060853 dapat meningkatkan nilai gizi, sehingga anak-anak tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sementara itu, terkait mekanisme pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadan, akan sepenuhnya melaksanakan pendidikan agama, agar seluruh anak-anak lebih leluasa meningkatkan keimanan selama bulan Ramadan. Berbagai kegiatan keagamaan akan dilakukan di lingkungan sekolah, agar anak memiliki semangat dalam mengikuti setiap proses belajar mengajar yang dilakukan di lingkungan sekolah. Sementara itu, selama bulan Ramadan, bagi siswa yang non-muslim, juga melaksanakan kegiatan pendidikan agama yang akan dibimbing oleh guru agama yang bersangkutan. Kalau untuk gizi gratis itu penting sekali karena bagaimanapun asupan mereka juga harus diperhatikan dan juga akan mempengaruhi kepada bagaimana mereka daya tangkap mereka daripada nutrisi yang diberikan. Harapannya apabila program tersebut ada di sini, harapannya juga memang betul-betul gizi yang akan yang ada di makanan tersebut juga memang harus sepertinya ataupun layaknya sudah cocok untuk anak-anak lah begitu kira-kira, ataupun terpenuhi lagi gizi mereka begitu. Sementara itu, untuk meningkatkan minat setiap anak dalam mengikuti berbagai pembelajaran, setiap guru wajib melakukan pendekatan secara persuasif kepada setiap peserta didik. Sekolah Dasar Negeri 064017 di Jalan Madong Lubis, Kota Medan, selama bulan Ramadan melakukan pembelajaran dengan mengutamakan pendidikan agama. Meski selama bulan Ramadan, pembelajaran tetap dilakukan, namun berbeda dengan hari-hari biasanya, karena mengutamakan pembelajaran agama. Kepala Sekolah SD Negeri 064017 Medan, Rina Hayanti Hasibuan menyampaikan tujuan pembelajaran agama selama bulan Ramadan untuk membentuk karakter anak semakin baik. Selain itu, agar anak-anak yang beragama Islam fokus untuk meningkatkan nilai ibadahnya. Adapun kegiatan keagamaan yang akan dilakukan seperti pesantren kilat, sholat duha, dan membaca Al-Quran, serta menonton film tentang kisah-kisah Rasul. Dikatakan,
Bagi peserta didik yang non-muslim, tetap belajar agama, dan akan dipandu oleh guru agama yang bersangkutan. Wacana pembelajaran agama selama bulan Ramadan ini sudah diketahui oleh orang tua murid. Sebagai guru dan kepala sekolah berharap agar pembelajaran agama yang dilakukan dapat meningkatkan iman para pelajar. Dari surat edaran yang kami terima, untuk di tanggal kita belajar sampai tanggal 25, 26, 27 di belajar daring di rumah. Cuman di tanggal 1 dia nggak ada, kayaknya masuk di tanggal 1 baru dilanjut di tanggal 2 sampai tanggal 4. Kemudian tanggal 5 masuk kembali, tanggal 6 masuk kembali ke sekolah. Terkait libur menyambut bulan Ramadan, akan ada libur selama 2 hari. Namun setelah itu, seluruh siswa-siswi akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Batubara siap mendukung dan menyukseskan program pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan melibatkan seluruh puskesmas yang ada. Program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Batubara sudah berjalan sejak tanggal 10 Februari tahun 2025. Lalu, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Denis Syahputra mengatakan, ada sebanyak 15 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Batubara yang siap melayani pemeriksaan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat. Adapun jadwal pemeriksaan kesehatan gratis ini disesuaikan dengan tanggal lahir, sehingga dapat menjadi kado ulang tahun bagi masyarakat. Sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, harus terlebih dahulu mendaftar di aplikasi Satu Sehat Mobile dan mengisi kuesioner screening kesehatan mandiri. Selanjutnya, masyarakat dapat mendatangi puskesmas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini, masyarakat akan mendapat pemeriksaan kesehatan sesuai kategori usia masing-masing. Denis Syahputra mengimbau agar masyarakat memanfaatkan program kesehatan gratis untuk mengetahui kondisi kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit akut sejak dini. PKG yang programnya Pak Presiden kita Pak Prabowo itu disupport sama Bupati kita Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan, dan saat ini memang telah berjalan di puskesmas yang ada di Kabupaten Batubara. Kita ada 15 puskesmas di Kabupaten Batubara ini. Animo masyarakat saat ini sangat antusias sekali. Kenapa? Karena memang di saat dia ulang tahun di bulan tersebut mendapat reward lah, kita bilang hadiah seperti pemeriksaan kesehatan gratis secara gratis. Pemerintah kembali menggulirkan inisiatif segar untuk membentuk generasi Indonesia yang hebat melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan tujuan memperkuat pendidikan karakter di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Program atau gerakan Anak Indonesia Hebat bertujuan untuk membentuk karakter siswa melalui kebiasaan positif yang dapat membantu mereka berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Bukan hanya siswa tetapi guru juga memiliki peran penting dalam memahami dan membimbing siswa agar dapat menerapkan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti bangun pagi, beribadah sesuai keyakinan masing-masing, berolahraga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hingga tidur cepat. Program ini bertujuan untuk membantu siswa menjadi individu yang disiplin, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat perlu diterapkan oleh siswa, dengan dukungan orang tua dan guru, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan kebiasaan ini, siswa dapat merasakan berbagai manfaat yang membantu mereka berkembang secara positif, baik dalam akademik maupun kehidupan sehari-hari. Jadi program yang sudah kami lakukan untuk pembiasaan 7 anak Indonesia hebat, anak hebat Indonesia ya, anak hebat Indonesia itu kita sudah mensosialisasikan terlebih dahulu dengan orang tua, memanggil orang tua untuk secara bersama-sama. Nanti orang tua tuh harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Jadi ada jurnal yang harus dikerjakan anak untuk setiap harinya, dan jurnal itu diketahui oleh orang tua. Kegiatan apa yang dilakukan anak di rumah, kemudian untuk selanjutnya anak mengembalikan jurnal kepada wali kelas, untuk selanjutnya wali kelas itu memeriksa apakah memang 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ini sudah dilakukan oleh peserta didik UPT SMP Negeri 1 Medan. Benar sekali, ya, apa
yang kamu ingin udah jadi kebiasaan, itu nggak perlu melakukan sesuatu. Ya secara otomatis ya itu mesti memang kalau kamu laksanakan seyakin, ya pasti kamu semuanya jadi. Jumlah jamaah haji Kota Medan hingga tanggal 13 Februari tahun 2025 sebanyak 2.635 orang. Keterangan jumlah calon haji tersebut disampaikan Kasih Haji dan Umrah Kantor Kemenak Kota Medan Bambang Irawan Huta Suhut kemarin di Medan. Dari total sebanyak 2.635 calon haji asal Kota Medan, terdiri dari jamaah haji reguler berjumlah 2.520 orang, dan jamaah lanjut usia sebanyak 115 orang. Sesuai data kantor Kementerian Agama Kota Medan pada tahun 2024, sebanyak 2.482 calon haji asal Kota Medan, tergabung dalam 11 kelompok terbang, diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi Haji Medan. Dari 2.635 calon haji asal Kota Medan ini, agar segera melunasi biaya perjalanan ibadah haji, sejak tanggal 14 Februari hingga tanggal 14 Maret tahun 2025. Kepala Seksi Haji dan Umrah, Kantor Kemenak Kota Medan, Bambang Irawan Huta Suhut, menyampaikan bahwa terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah, mengatur besaran biaya penyelenggaraan haji untuk embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531. Sementara itu, menurut Direktur Layanan Haji Dalam Negeri, pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Muhammad Zain menjelaskan, pihaknya telah merilis daftar nama jamaah haji reguler yang masuk alokasi kuota haji pada tahun 1446 Hijriah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Bertahun-tahun jalan Provinsi Sumatera Utara, yang menghubungkan beberapa dusun dan 2 kabupaten yaitu, Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batubara, tepatnya di Desa Gelam, Seiserimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, tidak pernah sama sekali ada perbaikan. Sudah bertahun jalan provinsi ini rusak parah. Hal tersebut dirasakan masyarakat dan pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Dan pada saat jalan tersebut tidak bisa dilalui mobil atau truk, masyarakat selalu berupaya untuk memperbaiki dengan menimbun pasir secara gotong royong. Tapi semuanya habis terbawa air pada saat musim hujan. Saat ini, jalan tersebut terlihat berlubang, sehingga pada saat musim hujan, akan menjadi genangan air, dan pada saat musim kemarau tiba, debu beterbangan kemana-mana. Sampai saat ini, belum ada perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki jalan tersebut. Dari pantauan di lokasi akses jalan provinsi tampak berlubang yang mana aspal jalan tersebut banyak yang rusak, sehingga membuat jalan semakin sempit, dan diperkirakan kerusakan jalan tersebut kurang lebih 5 km, sehingga membuat warga yang melintas harus ekstra hati-hati. Emon Rifai Panjaitan dan Rohman, selaku warga masyarakat dan para pengendara yang melintas, sudah berulang kali mengajukan perbaikan jalan tersebut, melalui musyawarah pembangunan di kantor Desa Gelam Seiserimah, namun sampai sekarang ini, belum juga terrealisasi untuk perbaikan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Akibat hal tersebut, masyarakat sangat resah dengan kondisi jalan tersebut, dan berharap ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar secepatnya dapat memperbaiki jalan tersebut, jangan hanya bolak-balik mengukur jalan, namun pelaksanaannya tidak ada. Sangat bermohon kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, supaya membenahi jalan ini, karena ini jalan penghubung antara 2 kabupaten, Batubara dan Serdang Bedagai. Jadi jalan kita ini agak kurang bagus, perlu diperbaiki. Semoga pemerintah kita memperhatikan jalan kita ini, segera diperbaiki. Personil gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Perizinan dan Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan razia hiburan malam yang tidak memiliki izin.
Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Serdang Bedagai, Ibtu Zulfan Ahmadi, di sela kegiatan razia gabungan TNI, Polri, serta instansi terkait di sejumlah titik di wilayah hukum Polsek Firdaus. Dari razia tersebut, sasaran utama yang dilakukan petugas yaitu terkait perizinan sejumlah hiburan malam yang berada di Kecamatan Seibamban, yang kuat dugaan belum mengantongi izin beroperasi dari perizinan dan pendapatan Kabupaten Sergai. Lokasi yang menjadi sasaran utama hiburan malam GG, di mana petugas gabungan, yaitu perizinan dan pendapatan langsung mempertanyakan izin usaha hiburan malam, namun belum dapat menunjukkan izin tersebut. Petugas menghimbau kepada pemilik hiburan malam GG, untuk sementara waktu tidak beroperasi, sampai seluruh perizinan dipenuhi. Ibtu Zulfan Ahmadi juga menambahkan, razia selanjutnya dilakukan di sejumlah kafe madu. Melihat dan memonitoring diduga adanya peredaran narkoba, atau tindak pidana lainnya yang dapat mengganggu Harkamtibmas di Serdang Bedagai. Razia gabungan akan terus dilakukan, terutama menjelang bulan suci Ramadan, yang hal tersebut harus dihargai dan diberikan rasa aman. Di mana kafe tersebut masih belum memiliki izin, baik izin perizinannya, dan sehingga Dinas Perizinan menyampaikan agar pengelola untuk segera mengurus perizinannya, sehingga tidak merugikan pemerintahan daerah maupun pihak pengelola. Pelaksanaan berjalan lancar, tidak ada ditemukan hal-hal yang menonjol ataupun yang dapat mengganggu ketertiban keamanan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merilis angka kemiskinan melalui BPS tahun 2024 sebesar 3,44% atau 84,24 ribu jiwa, dan angka ini masih cukup besar nilainya. Hal ini harus diturunkan dan menjadi tanggung jawab Bupati yang baru. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dari tingkat yang terendah adalah RT, RW, atau Kepala Dusun, Kepling yang dapat mendata atau memonitor kondisi warga desanya yang tidak mampu. Namun hal ini sepertinya diabaikan dengan tugasnya untuk mendata dan melaporkan warganya yang susah, seperti di Jalan Nusa Indah, Gang Anggrek, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, sudah puluhan tahun tidak pernah ada perhatian pemerintah desa. Rumah yang tidak layak huni ini berlantaikan tanah berdindingkan tepas dan atap di keseluruhan ruangan bocor. Salah seorang keluarga tidak mampu, Sri Maya Hartati mengungkapkan, ia bersama suaminya Atmaja, bersama ayahnya Muhammad Yunus, dan 4 orang anaknya tinggal di rumah tersebut, sudah lebih dari 20 tahun tinggal di rumah yang berlantaikan tanah, seng yang bocor, dinding tepas yang bolong, dan ketika hujan turun rumahnya kebanjiran. Sementara suaminya Atmaja, yang bekerja sebagai penarik becak motor, hanya berpenghasilan Rp70.000 per harinya. Sementara sang ayah Muhammad Yunus sering sakit-sakitan dan tidak memiliki BPJS, pemerintah desa tidak pernah menyalurkan bantuan pada keluarganya dalam bentuk apapun. Sri Maya Hartati berharap kepada pemerintah untuk membantunya, apalagi uang sekolah anaknya sudah menunggak 3 hingga 4 bulan. Sri Maya Hartati juga harus bekerja keras membantu suaminya, menjadi buruh cuci pakaian, untuk menghidupi keempat anak dan ayahnya yang sakit-sakitan. Ibu Sri Maya Hartati berharap kepada Bapak Presiden Prabowo untuk membantu keluarganya saat ini mengalami kesusahan. Dulu pernah, mama saya masih hidup sekitar 10 tahun yang lalu. Itu pun BLT, cuma 3 kali, nggak lebih nggak kurang. Selebihnya tidak ada bantuan apapun, tidak ada. PKH pun saya nggak dapat, bantuan anak sekolah juga saya nggak dapat, Pak. Ya sebetulnya ada, tapi kalau setiap kali saya ngumpulin duit, tiba-tiba bapak saya sakit, saya bawa ke rumah sakit, saya bawa berobat. Itulah yang saya urus, Pak. Ya tolonglah Pak Prabowo, kami ini yang orang miskin, yang orang susah, diperhatikan, tolonglah dibantu sebisanya, apa yang kami minta, tolong didengar.
6.276 orang penerima manfaat mendapatkan realisasi program MBG pertama di Provinsi Jambi. Penerima manfaat itu tersebar di Kecamatan Telanai-Pura Kota Jambi dan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Pelaksanaan makan bergizi gratis MBG tahap pertama di Provinsi Jambi baru dimulai. Pelaksanaan MBG baru dilaksanakan di 2 titik dari 7 titik yang direncanakan sebelumnya, yakni Kota Jambi dan Muaro Jambi. Pelaksanaan MBG menyasar 6.276 orang penerima manfaat di wilayah Kecamatan Telanai-Pura Kota Jambi dan Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Di Kecamatan Telanai-Pura Kota Jambi, ada 3.518 penerima manfaat yang tersebar di 14 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA sederajat, dan 1 posyandu. Sementara, di Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi, program MBG menyasar ke 2.758 orang penerima manfaat yang tersebar di 20 sekolah dari PAUD hingga SMA dan sederajat. Gubernur Al-Haris mengatakan, penyelenggaraan MBG pada hari pertama secara umum berlangsung lancar tanpa ada keluhan dari siswa-siswi penerima. Penyelenggaraan program MBG di daerah hanya memerlukan penyesuaian bagi para penerima manfaat agar dapat dijalankan secara optimal. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat mengawasi dan mengawal program pemerintah pusat ini, agar dapat terlaksana sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Ya, mungkin kita mulai biasakan dengan anak-anak kita, dan insya Allah saya lihat kalau prosesnya seperti ini bisa lancar, saya kira tinggal juga kita awasi sama-sama. Ya, sehingga mungkin kecepatan jam datangnya nasi jam berapa ada juga. Nah, menunya juga, variasi menunya juga saya kira ini perlu, sehingga membuat selera anak-anak kita ada. Pelaksanaan MBG ini disambut antusias oleh para orang tua dan siswa penerima manfaat. Menu yang bervariasi, membuat para siswa penerima manfaat ini begitu lahap menyantap makan bergizi gratis, yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Selain menghentikan sementara pendistribusian bantuan pangan beras, Bulog Bengkulu Utara juga menghentikan sementara pendistribusian SPHP ke para mitra Bulog. Saat ini Bulog masih fokus terhadap penyerapan beras dari petani. Badan Urusan Logistik Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menghentikan sementara pendistribusian beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP ke para mitra untuk penjualan ke masyarakat. Kepala Gudang Bulog Arga Makmur Henopi mengatakan, penghentian ini merupakan kebijakan dan instruksi langsung dari Badan Pangan Nasional. Disampaikan Henopi, penghentian sementara ini dilakukan bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan beras petani. Pihaknya saat ini masih fokus melakukan penyerapan beras dari petani. Saat ini pihaknya sudah menyerap sekitar 100 ton beras dari petani yang berasal dari Kabupaten Lebong, dengan harga beli Rp12.000 per kilogram. Pihaknya tidak mengetahui sampai kapan kebijakan penghentian penjualan SPHP ini berlangsung, termasuk penghentian sementara penyaluran bantuan pangan beras 10 kg. Pemberhentian SPHP sementara terhitung tanggal 7 kemarin, itu perintah dari pusat, termasuk juga untuk bantuan Bapang. Alasannya kemungkinan, tapi tidak tahu pasti ya alasan sebenarnya. Kemungkinan untuk penyerapan gabah beras seluruh Indonesia, stabilitas harga petani. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indra Asti melaporkan. DPRD Ogan Komering Ilir mendesak semua pihak terkait baik pemerintah dan pengelola tol segera membuka akses tol Jejawi tersebut demi kepentingan masyarakat. Proyek pembangunan pintu eksit tol Jejawi yang telah lama rampung dikerjakan dari tahun 2021 yang lalu hingga kini tak kunjung dibuka untuk umum. Jika pintu eksit tol tersebut dibuka, manfaatnya sangat besar, karena pintu tol Jejawi itu jalan strategis yang menghubungkan akses warga Kecamatan Jejawi Oki untuk menuju ke Pulau Jawa sampai ke ujung Sumatera. Anggota DPRD Oki Kennedy alias Tigor Dapil Jejawi ketika meninjau langsung eksit pintu tol Jejawi mendesak seluruh pihak terkait baik itu pemerintah dan pengelola tol segera membuka akses jalan strategis nasional itu demi kepentingan masyarakat luas, terutama untuk menghemat waktu dan biaya. Saya juga dipertanyakan, ada apa ini
dari 2021 sampai sekarang belum dibuka. Sedangkan masyarakat sangat membutuhkan jalan tol ini, yang terutama untuk dapil kita yang di sini, dapil 2. Ini harapan seluruh warga untuk membuka akses perekonomian, terutama di dapil kami ini, Pak. Sementara Madelan, warga setempat berharap pintu eksit tol Jejawi segera dibuka karena manfaatnya akan sangat dirasakan bagi warga Kecamatan Jejawi, SP Padang, Pampangan, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan. Masyarakat yang dari SP Padang atau dari Selapan, nah mereka kalau misalnya melintas ke jalan tol Keagung itu kan pasti bertambah biaya tolnya ya. Nah kemungkinan dengan jarak tempuh yang katakanlah sekitar 25 kilo sehingga bisa efisiensi, itu harapan kita masyarakat. Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah dan pengelola pintu tol untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi agar eksit tol Jejawi segera dibuka untuk umum. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kapolres Lebong AKBP Awilzan melaksanakan monitoring langsung ke lahan jagung program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal ini untuk memastikan kondisi tanaman pasca tanam serentak beberapa waktu lalu tumbuh dengan baik. Penanaman serentak sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 21 Januari lalu atau umur tanaman jagung saat ini hampir 1 bulan. Dalam kunjungannya ke lahan jagung, Kapolres Lebong memastikan pertumbuhan jagung terpantau subur dengan kondisi tanaman sangat baik dan juga terawat. Kapolres Lebong juga menyebut saat ini total luasan tanaman jagung yang sudah ditanami sebanyak 2 hektar untuk wilayah Polres Lebong. Selain itu terdapat juga masing-masing seluas 1 hektar di 5 polsek jajaran dan akan dilakukan monitoring pertumbuhannya. Kapolres juga memastikan ke depan akan menargetkan 1 desa di Kabupaten Lebong ditanami 1 hektar jagung dengan target 93 hektar bersama para petani untuk memenuhi target stok ketahanan pangan daerah. Ke depan, tanaman jagung ini akan kita targetkan menjadi sekitar 93 hektar sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Lebong, jadi 1 desa 1 hektar, sehingga tanaman jagung di Kabupaten Lebong ini bisa memenuhi kriteria ketahanan pangan. Kapolres berharap setiap lahan jagung yang sudah ditanami tetap dirawat hingga panen serentak dalam hitungan puluhan hari dengan hasil yang maksimal. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu, melaporkan. Program cek kesehatan gratis atau CKG mulai dilakukan secara serentak di Indonesia. Di Provinsi Lampung, lebih dari 200 puskesmas telah melayani pemeriksaan kesehatan gratis. Program Presiden Prabowo berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang dikhususkan bagi kriteria tertentu, telah dilaksanakan di lebih dari 200 puskesmas di Provinsi Lampung. Ratusan puskesmas ini tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota yang ada, kecuali Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, dan Pringsewu, yang masih melakukan berbagai persiapan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dia Anjarini mengatakan, dalam program ini, Kementerian Kesehatan menargetkan hingga tahun 2025 terdapat 80% dari total 322 puskesmas yang ada di Provinsi Lampung, bakal menjalankan program tersebut. Pada pelaksanaan kegiatannya, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyiapkan seluruh rumah sakit yang ada untuk menerima rujukan jika terdapat warga yang harus mendapat penanganan medis lebih lanjut atau indikator merah ketika dicek kesehatan. Selain di puskesmas, periksaan kesehatan gratis juga dapat dilakukan di klinik yang terdaftar. Pemeriksaan juga diberikan kepada masyarakat dengan sejumlah target sasaran diantaranya warga yang berulang tahun, bayi dan anak hingga usia 6 tahun, dan bagi usia 18 tahun ke atas. Bagi usia dewasa, pemeriksaan akan mencakup evaluasi terhadap faktor risiko kardiovaskular, paru seperti tuberkulosis dan PPOK, deteksi dini terhadap kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, dan kanker usus, fungsi indera, serta kesehatan jiwa, hati dan calon pengantin. Dari pusat itu kita ditarget 80% ya, 80% di tahun ini. 80% di tahun 2025
dari 322 puskesmas yang ada di Provinsi Lampung. Itu target. Untuk saat ini karena kita belum menjalankan ya, tapi insya Allah kalau sudah terscreening, tentunya yang merah-merah ya, yang hasil tadi pink-pink itu yang kita rujuk, ya kan. Nah, rujukan itu tentunya kan kita seprovinsi Lampung ada 82 rumah sakit. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Anda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 19 Februari 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Humbangan Sudutan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Padang Lawas dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara berdasarkan pantauan pada tanggal 17 Februari 2025. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.